you see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Linggar. Saya warga baru di Desa Sukawati. Salam kenal untuk semuanya. Di sini saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi saya dan juga keluarga saya ketika menempati rumah masa kecil saya. Saya pindah ke rumah tersebut sekitar tahun 97 akhir. Gambaran singkat rumah tersebut, rumah tersebut cukup luas, terdiri dari 4 kamar. Salah satu kamar terletak pada bagian luar rumah, dan ada 2 pilar besar di dalam rumah tersebut. Ketika saya pindah, kamar mandi kami itu tidak ada atapnya, dan bagian horor dari rumah tersebut adalah di belakang rumah. Karena di belakang rumah tersebut ada 3 pohon mangga kuini besar, dan juga 1 pohon nangka yang besar. Kejadian pertama yang saya alami ketika pindah rumah ke sana, keluarga saya tidak langsung menempati rumah tersebut. Tapi karena sudah ada barang-barang yang tinggal di sana, seperti lemari, baju, dan juga beberapa peralatan lain, jadi harus ada orang yang menjaga barang-barang tersebut. Akhirnya saya dan om saya yang tinggal di rumah tersebut untuk menjaga barang-barang tersebut. Karena belum ada kasur di sana, akhirnya saya dan om saya tidur di bangku sofa. Om saya tidur di sofa panjang, sedangkan saya tidur di sofa kecil. Sehingga saya tidur sambil duduk. Dan pas saya baru mau tidur pulas, tiba-tiba saya mengalami direp-rep, tapi sambil duduk. Dan itu pertama kali saya mengalami direp-rep tapi sambil duduk. Ya paniklah saya, karena saya mencoba buka mata tidak bisa, teriak gak bisa. Akhirnya saya coba berdoa dalam hati, doa apa saja yang bisa saya bisa. Hingga akhirnya saya bisa membuka mata saya. Dan kebetulan di depan sofa tempat saya tidur ada lemari kaca untuk menyimpan hiasan-hiasan. Dan ketika saya melihat ke arah lemari kaca tersebut, saya melihat ada kaki yang sedang menginjak kepala saya. Saya hanya bisa melihat bagian pergelangan kakinya saja dari pantulan kaca tersebut. Dan kaki tersebut sangat besar sekali. Setelah itu saya memejamkan mata kembali dan berdoa dalam hati agar sosok tersebut pergi. Dan setelah saya selesai berdoa, tiba-tiba ada suara mengeram besar sekali. Setelah itu saya membuka mata, dan kembali saya melihat kaki tersebut sudah tidak ada lagi. Sudah tidak menginjak kepala lagi. Tapi ternyata saya salah. Kaki itu bukannya hilang, tetapi berpindah ke arah belakang saya menggantikan 2 pilar besar di rumah saya. Dan lagi-lagi saya hanya bisa melihat bagian kakinya saja. Jadi kalian bisa perkirakan seberapa besar sosok tersebut. Kejadian selanjutnya yang saya alami itu ketika saya sudah masuk bangku SMP. Saya sedang tertidur di kamar saya dan saya bermimpi. Di mimpi saya tersebut, saya didatangi oleh sosok Miss K. Seperti pada umumnya, baju putih, rambut acak-acakan. Tapi sosok tersebut menunjuk ke arah sebelah saya atau samping saya sambil berkata, lihat.
3 kali miskin tersebut menunjuk ke arah saya dan berucap seperti itu. Dan setelah kata-kata ketiga, saya menoleh ke sebelah saya dan saya melihat ada sosok pocong sedang tidur menyamping. Dan ketika itu saya langsung kaget dan bangun dari tidur saya. Deg-degan, takut. Badan saya basah, baju saya basah, keringat dingin. Dan setelah itu saya baru tahu. Ternyata sosok miskin tersebut sedang berdiri di depan pintu kamar saya. Menunjuk ke arah kiri saya. Dan ia pun mengulangi kata-kata seperti yang dalam mimpi. Lihat, lihat, lihat. Dan setelah saya menoleh, sama seperti di mimpi kembali, ada sosok pocong yang sedang tidur miring. Dan tiba-tiba pocong tersebut berbalik, terlentang. Sosok pocong tersebut masih penuh dengan kapas. Tetapi saya mengenali sosok tersebut. Sosok tersebut saya. Iya. Sosok tersebut saya. Dan setelah melihat sosok pocong tersebut, saya blackout. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Hingga esok paginya, saya dibangunkan oleh saya sedang tertidur di depan lemari kamar saya. Hal tersebut saya ceritakan ke ayah saya. Tapi tanggapan dari ayah saya cuma, ya udah, jangan kamu ceritakan ke ibu, kakak sama adik kamu. Nanti mereka takut. Bapak saya hanya seperti itu karena memang bapak saya, ya setahu saya sangat berani. Sangat-sangat berani. Karena saya pun pernah mengalami dengan bapak saya. Waktu itu malam hari. Dan kebetulan di depan rumah kami tuh bapak membangun pos ronda untuk tempat anak-anak muda nongkrong, main gitar ataupun orang yang gambling di sana. Dan untuk sekitar jam 12 malam, bapak kebetulan mau gembok gerbang sama saya. Dan ketika saya ke depan itu ada anak kecil. Naik turun dari pos ronda ke bawah, loncat, naik lagi sambil tawa-tawa. Dan akhirnya tegur sama bapak saya. Hei, Le, ngapain kamu udah malam-malam? Loncat-loncat di situ main, udah malam tau gitu. Tuh anak cuma tawa-tawa aja gitu sambil masih loncat-loncat dari atas pos ronda, turun lagi bawah, naik lagi, seperti itu. Bapak saya nanggur lagi. Udah, jangan loncat-loncat. Ntar jatuh modar loh gitu. Bapak saya ngomong seperti itu. Anak kecil cuma jawab, iya pak de gitu. Dan memang di daerah situ bapak saya dikenal dengan sebutan Pak D. Dan bapak saya balik ke dalam, saya tanya, kenapa pak? Tahu itu anak kecil main-main di atas pos kayak gitu terjatuh aja gitu. Seperti itulah. Setelah itu saya berusaha gembok gerbang gitu kan. Dan ketika saya mau gembok gerbang, si anak kecil itu sudah ada di depan gerbang, di depan saya dan bapak saya. Sambil menggoyang-goyangkan kepala kiri dan kanan, dia bicara, aku wis modar pak aku wis modar pak Sambil menggiring-giring kepala sambil berjalan mundur, dia mengulangi kata-kata tersebut sampai akhirnya hilang di belakang pos. Cerita selanjutnya, ini saya alami ketika saya masuk SMA. Waktu itu menjelang ujian akhir nasional. Dan ya seperti anak SMA pada umumnya, ketika ingin mengikuti ujian nasional, jadi lebih religius. Jadi waktu itu saya niat untuk sholat tahajud dengan tujuan untuk ujian akhir nasional saya bisa lancar dan akhirnya saya bisa lulus.
Saya titip sama nenek saya untuk dibangunkan untuk sholat tahajud. Tapi anehnya di situ nenek saya mesen, ya udah nanti kalau mau sholat tahajud pas ambil wudhu kamarnya ditutup ya, jangan dibuka. Oh iya, gitu. Saya cuma bisa bilang kayak gitu. Tapi ketika sudah dibangunin saya lupa dengan pesan nenek saya. Saya ngambil wudhu dan saya tidak nutup pintu. Setelah itu ya udah saya sholat seperti biasa. Dan di rakaat kedua, atihiyat terakhir, saya atihiyat terakhir salam ke kanan. Dan ketika salam ke kiri, ada sosok pocong yang sedang ruku. Dan Pala nengok persis depan muka saya, berhadapan-hadapan dengan muka saya. Di situ saya stuck, nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya saya bisa bergerak. Saya menunduk, saya lepas sejadah dan keluar dari kamar. Dan ketika saya keluar kamar, saya menengok belakang. Sosok pocong tersebut masih dengan posisi yang sama, ruku dan palanya miring ke arah kanan. Berikut ini adalah cerita yang diceritakan oleh ayah saya. Di kamar ayah saya tuh jadi ada satu sudut dan diletakkan kayak keranjang gitu, keranjang atau kita sih biasa sebut tolok untuk taruh baju-baju yang sudah dilipat atau baju bersih. Itu untuk naruh sejadah, mukena, untuk peralatan sholat lah. Dan memang biasanya bapak dan ibu sering sholat jamaah di kamar. Waktu itu subuh, bapak sudah bangun mau sholat subuh. Dan bapak bangunin ibu untuk ajak sholat subuh. Bu, sholat subuh gak? Ya ibu cuma gitu. Ya udah, akhirnya bapak kamar mandi untuk ambil wudhu. Dan setelah kembali dari kamar mandi ambil wudhu, bapak masih lihat ibu masih tidur di kasur. Ya sudahlah, bapak pikir ngantuk kali ibu, ya udah. Akhirnya bapak sholat sendiri. Dan ketika takbir, bapak melihat ada tangan di samping bapak mengambil mukena dan sejadah di keranjang tersebut. Ya sudah, bapak pikir, oh ibu sudah bangun nih, mau sholat bareng. Ya sudah, secara spontan bapak mengencangkan suaranya layaknya seorang imam. Sholatlah bapak 2 rakaat. Dan ketika atihiyat terakhir, bapak nengok ke kanan, salam ke kanan. Dan ketika salam ke kiri, bapak melihat ibu masih tidur di kasur. Langsung bapak dalam hati, astagfirullahaladzim, siapa tadi ya? Dan bapak masih berusaha berpikir positif. Oh mungkin salah lihat kali, karena bapak lihat hanya dari pinggir mata. Mungkin bapak salah lihat. Setelah itu bapak usap muka. Tapi setelah selesai bapak usap muka, tiba-tiba dari belakang ada tangan yang nyoel pinggang bapak dan mengulurkan tangannya mau salaman sama bapak. Bapak cuma bisa astagfirullahaladzim, siapa ini? Belum selesai bapak kaget di situ, tiba-tiba tangan tersebut narik tangan kanan bapak ke arah belakang, salim dan cium tangan sama bapak. Dan setelah dilepas, bapak bilang bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika nengok ke arah belakang gak ada siapa-siapa. Tetapi ada sejadah dan mukena
dan ibu masih tidur di kasur. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang saya alami di rumah tersebut. Masih banyak lagi juga cerita-cerita yang saya terima dari keluarga saya selama tinggal di sana. Mungkin next time saya akan ceritakan pengalaman saya selama di sana lagi. Dan mungkin juga bisa pengalaman-pengalaman lain yang saya ceritakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.